Wama pung hilang pung walaupun sama. Ma yuhdar. Wama yuhdharu minal israri ala taqatuli wal isyani min ghairi taubah. Apa? Ya, Bentar, bentar, bentar. Apa anunya di situ? Wa ma yuhdharu minal minal israri israr. Eh, ala taqatuli. alat takatul ya. Iya pung. Wal Di di anu di Fathul Bari. Wa ma yuhdharu minal israri ala nifaki. oh, Polisiani. Ini pakai apa ini? Kitab Seribu Hari apa ini? Cetakan apa? yang ini pun yang dikirim dari teman-teman pun. Oh, oke, oke. Nanti minta ke teman-teman kirimkan saya juga nuskanya ini yang dipakai ya. Oh iya pun. Ada juga pun Fathul Bari di sini pun ada. Ini bilang teman-teman ini yang dipakai. Baca baca saja ini, baca saja ini. Jadi kalau di Fathul Bari itu Pomayus, dia pakai an-nifaq, Hmm. bukan takatul. Terus Liqa ya, liqaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus terhadap apa yang mereka perbuat dan mereka mengetahui. Haddatsana Muhammad bin Ar'arah qala haddatsana Syu'bah an Zubaid qala sa'altu Aba Wa'il 'anil murji'ah faqala haddatsani Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Menunjuk-nunjuk orang muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kafir. Hadatsana Qutaibah Ibnu Sa'id, hadatsana Ismail. menunjuk-nunjuk di situ. Anu, Sebentar, bukan menunjuk-nunjuk saja ya, memaki. Nah, Cibahat mencela. celah, ya. Di ini kan Imam Bukhari seperti saya terjemahkan. Jadi Kitabul Iman ini dia karena mazhabnya Imam Bukhari itu iman adalah qaulun atas diku bil qalbi wal qaulu bil lisani wal amalu bil jawari. Itu Imam Al-Bukhari yang dimaksud dengan iman. Tetapi maksudnya di situ eh, iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Jadi Imam Bukhari bukan mengklaim, tidak mengatakan bahwa kalau orang yang beriman melakukan dosa keluar dari Islam, dia tidak mengatakan begitu, ya. Tapi pengertian yang lain berbeda dengan eh, pendapat seperti Khawarij bahwa orang mukmin yang bermaksiat, Khawarij mengatakan iman itu adalah atas diku bil kalbi wal qaulu bil lisani wal amalu bil jawari. Satu saja jatuh orang mukmin yang melakukan dosa, dia kafir, ya. Berbeda lagi dengan Murji'ah. Murji'ah mengatakan iman itu al qaulu bil lisan, walaupun tidak ada di hati, walaupun berdosa. Jadi hadis ini, ya, hadis ini bisa saja dijadikan oleh Khawarij sebagai pegangan, ya. Nah, inilah anunya, salah satu manhajnya Imam Bukhari di dalam, kadang dia sebutkan hadis, ya, kadang dia sebutkan hadis,
karena untuk memenuhi daripada mazhab apa pendapat besarnya diantaranya bahwa mazhabnya itu adalah iman itu adalah bisa bertambah dan berkurang. Nah, hadis ini secara zahirnya karena wakitalu kufurun. Nah, itu artinya bagi Khawarij ini dalil yang kuat secara zahirnya. Wah, ini kan mendukung kan benar kan bahwa berdosa besar itu, dosa itu bisa mengkafirkan, benar kan? Ah, tetapi yang dimaksud di sini bukan al-kufru, kekafiran yang mengeluarkan dari agama, bukan itu. Tetapi dosa ini disebutkan, oh, dianggap sebagai kafir, dinamai kafir sebagai mubalaghah tahfir. Ah, karena mubal membesarkan kan sangat penting urgen karena eh, Allah la yakfiru ayyushraka bih, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu firman Allah, ya. Allah tidak mengampuni Dan jelek jaringannya guru tak? Atau kita yang jelek jaringannya? yang dimaksud hanya dipakai untuk mempertebal, memperkuat larangan untuk uh, memerangi atau memusuhi orang Muslim. Karena dalam Islam banyak sering dipakai kata-kata kafir, dosa besar dinamai kekafiran. Saking bahayanya masalah itu, ya. Saking karena mungkin dampaknya sangat besar di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi oh, ada juga yang mengatakan di antaranya tadi kata-kata eh, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum Waktu ah, wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharun alaihim bil itsmi wal udwan." Di dalam ayat ini, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Coba, jadi iman itu tidak bisa dibagi. Saya umpamanya mengimani Al-Quran sebahagian, lalu mengingkari sebahagian. Ya, yang dimaksud iman di sini kafir, bukan kafir yang mengeluarkan, karena tidak mungkin orang mengimani sebagian Al-Quran mengingkari sebahagian, karena satu kalimat saja diingkari itu sudah mengeluarkan dari agama Islam. Ya, mengingkari sesuatu yang mutawatir, ya, yang katiyatus subut. Al-Quran adalah katiyatus subut. Tidak bisa, tidak ada keraguan lagi terhadap kebenarannya, ya, tentang Al-Quran itu. Oh, itu di mana apa tuh minum lebih ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din, ya. Dia menamai mengingkari sebahagian sebagai kafir, tapi kekafiran yang dimaksud bukan kafir syar'i yang mengeluarkan dari apa. Nah, kesemuanya hadis ini adalah jelas, sangat jelas mendukung, memperkuat mazhab Imam Bukhari
dan juga berusaha menampilkan hadis-hadis yang zahirnya bertentangan dengan apanya? Bertentangan dengan mazhabnya Imam Bukhari untuk diketahui. Seperti itu tadi kan mazhabnya Imam Bukhari. Al-imanu at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisani wal amalu bil jawari. Tetapi eh, bukan berarti hakikat iman itu tiga tidak terpisahkan menjadi rukun. Kapan satu jatuh, maka dia kafir. Umpamanya ada orang beriman melakukan dosa lalu langsung kafir seperti Khawarij. Kalau orang beriman umpamanya mencuri, maka dianggap kafir. Nah, itu mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Bukhari tidak begitu. Imam Bukhari hanya mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan berkurang. Ketika orang mukmin berdosa, maka imannya berkurang. Ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, maka imannya bertambah atau bertambah kuat. Berbeda dengan Khawarij. Jadi zahirnya sama pendapatnya Khawarij dengan Imam Bukhari, tapi hakikatnya berbeda. Nah, ini juga membantah mazhabnya siapa? Mazhabnya Al-Murji'ah. Kalau Al-Murji'ah, al-imanu al-qaulu bil lisan. Pokoknya kalau sudah diucapkan di lidah, sudah beriman, walaupun tidak ada di hati, walaupun dosa saja dilakukan terus, sudah dianggap beriman. Nah, itu kan sesuatu yang tidak, saya kira, jauh dari hakikat itu Oke, sendiri. Pung, Ah, bertanya, Pung. Tentang silakan. ini iman, Pung, yang ketika kita kayak berdosa, membunuh, mencuri, zina, mungkin walaupun berkali-kali kita tidak termasuk orang yang kafir, tapi bagaimana misalnya dengan orang yang meninggalkan sholat, Pung, yang misalnya dengan sengaja, atau apakah Ya itu tidak? banyak hadis yang mengatakan secara nas ya bahwa tidak ada perbedaan antara eh, antara Muslim orang dan kafir kafir? dengan muslim kecuali sholat, karena sholat itu seperti syahadat ya. Eh, Rukun Islam ada 5, tapi ada 2 rukun yang tidak ada alasan orang muslim untuk tidak melakukannya, ya, yaitu syahadat dan sholat. Tidak ada alasan bagi orang muslim karena ini ibadah tidak memerlukan banyak modal, ya, tidak memerlukan banyak modal ekonomi, modal finansial ya. Kalau Anda tidak punya apa, Anda sakit, ya sholatlah dalam keadaan sakit itu. Kalau tidak bisa bergerak, ya maka lakukanlah gerakan itu semampunya, ya. Kalau umpamanya terkena penyakit, setiap 1 menit keluar air kencing, maka kita sholat dalam keadaan itu, ya. Eh, Makanya sholat itu tidak ada selama masih ada ruh, selama masih sadar, selama balik, selama hayat di kandung badan, ya, itu wajib hukumnya. Tidak ada apa alasannya. Berbeda dengan puasa, ya puasa sekali dalam setahun itu terkait dengan kemampuan, ya, terkait dengan kemampuan. Makanya bisa orang di situ tidak melakukan puasa atau dia bisa mengpadanya di tempat lain. Berbeda dengan zakat, karena zakat itu butuh butuh kemampuan tambahan, butuh kemampuan finansial. Jadi tidak semua orang wajib. Tapi sholat semua orang wajib selama ada ruhnya, ada badannya. Kalau ada orang, saya tidak bisa sholat, tidak ada pakaianku. Sholatlah dalam keadaan itu. Ya, sholatlah dalam keadaan itu. Tidak berpakaian juga. Kalau tidak ada memang pakaian, ya sholatlah dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Karena sholat tidak punya modal yang seperti ibadah-ibadah lainnya. Jadi ya kelewatan ya. Memang kalau umpamanya orang muslim tidak sholat, sementara ya itulah maka jelas secara zahirnya yang membedakan orang non muslim dengan apa orang tidak beriman dengan beriman adalah sholat, ya. Kemudian tidak bisa dikategorikan sebagai karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih,
Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini kaidah tidak bisa apa Allah mengampuni umpamanya tentu saja ketika dia meninggal Allah mengampuni semua. Allah mengangkat semua orang-orang pendosa selama ada iman di hatinya, walaupun imannya itu sebesar biji sawi atau lebih kecil, Allah akan mengangkatnya semua. Tetapi orang-orang musyrik tidak akan pernah diangkat, karena itu tidak itulah kaidahnya. Jadi baik yang melakukan larangan atau yang diharamkan oleh Allah atau meninggalkan kewajiban yang diharuskan oleh Allah, nah itu dosa besar, ya dosa semuanya. Tetapi bagi kita itu tidak mengeluarkan dari agama. Saya kira demikian hadisnya ya. Apa hadisnya itu? Pendek kan? Cuma 4 kata kan? Berapa? Coba ulangi apa tadi hadisnya? Apa? Eh, eh, Farkul apa? Apa? Al Sibabul muslimi pusukun, sukun wa qitaluhu kufrun. lalu kufurun. Karena coba dia pusuk itu asyaddu minal ma'asi, hanya khuruju minal millah. Jadi ketika orang mencaci memaki itu sudah ah, wa qitaluhu kufrun, karena memaki, menunjuk-nunjuk ya. Itu bisa mengantar kepada perang, pada pemusuhan ya. Jadi mubalaghatun fit tasdid fit tahdhir min hadza. Pertama karena memuliakan orang muslim itu ya, kemuliaannya orang muslim sendiri itu. Yang kedua, Allah memberi ancaman yang sangat keras terhadap orang-orang yang melakukan itu. Sibab ya. Ya oke, pindah ke alikon. Bismillahirrahmanirrahim. Nau'us sabi'u ma'rifatu awwali ma nazala. Bagian ketujuh, pengertian tentang apa yang awal yang diturunkan. Uktilifa fi awwali ma nazala minal Qur'ani ala aqwalin, ahaduha wa huwa as-sahihu iqra bismi rabbik. Wa rawa asy-syaikhani wa ghairuhuma an Aisyata qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqatu fin naumi. Yang pertama itu adalah yang sahih, yaitu Iqra bismi rabbik. Telah diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan selain keduanya dari Aisyah qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, yaitu ar-ru'ya as-sadiqatu fin naumi. Fakana la yara ar-ru'ya illa ja'at mithla falakas subhi. Summa hubbiba ilaihi al-khala'u fakana ya'ti hira fayatahannathu fihi al-layaliya dawatil adad wa yatazawwadu lidhalika. Summa yarji'u ila Khadijata fatazawwiduhu limithliha hatta faja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari hara'in faja'ahu al-malaku fihi faqala iqra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ma ana biqari fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari faghattani ats-tsaniyata hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari faghattani ats-tsalitsata hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hatta balagha ma lam ya'lam. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu biwadiruhu.
Jadi ini pembahasan tentang ini kan Ayat yang masih pertama. Ayat yang pertama tentang turun. Oh, ayat yang pertama turun ya. turun. Yang kita tahu itu adalah pendapat Al-Quran. jumhur, ya itu pendapat jumhur bahwa ayat yang paling pertama turun adalah 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Ya, ini berdasarkan dengan apa? Berdasarkan dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Aisyah. Bukhari dan Muslim. Tapi persoalannya yang dipersoalkan di sini sebagian ulama, Aisyah itu kan seperti kita sebutkan sebelumnya, dia tidak melihat dia tidak melihat peristiwa itu. Peristiwa itu. Bahkan bahkan waktu itu beliau itu belum lahir ya. Beliau belum lahir waktu turun Turun wahyu pertama. turun wahyu, karena seperti kita tahu Aisyah itu katnya dengan Nabi dia umur 6 tahun kan. 6 tahun, eh, berarti kalau 10 tahun Nabi di Mekah, ya 4 tahun kemudian setelah turunnya wahyu ini baru Aisyah lahir. Kemudian nanti dia bersama di Madinah, waktu itu Aisyah sudah berumur 9 tahun. Ya, berarti disebut dengan mursalu, al-mursal, ya. Ada mukaki. Namun ulama ulumul hadis bahwa semua sahabat itu adulun. Kalau dia mengatakan sesuatu yang lama jala fi halil akli, tidak ada ruang ijtihad, berarti sahabat itu mendengarkan dari sahabat lain, itu kemungkinan, atau mendengarkan dari Nabi Muhammad SAW sendiri, apalagi Sayyidah Aisyah sendiri adalah istrinya Rasulullah. Nah, tentu saja itu kemungkinan ya. Karena itu ya, eh, menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan inna marasilas sahabati hujjatun bil ittifaq. Ya, marasilus sahabati, hadis-hadis yang mursalnya sahabat adalah hujjah bil ittifaq. Hukumnya hukum marfu, dianggap hadis marfu. Ya. Jadi Sayyidah Aisyah ada dua kemungkinan. Dia mendengarkan dari Rasulullah atau mendengarkan dari sahabat lain yang menyaksikan peristiwa itu. Atau ketiga, mendengarkan dari dua-duanya. Karena seperti ini, tidak mungkin Sayyidah Aisyah membicarakan sedetail itu. Dia karang-karang dari dirinya sendiri. Tidak mungkin. Karena dasarnya dalam ulumul hadis itu. Ashabu Rasulullah SAW kulluhum adul. Ya, kulluhum adul. Tidak tidak ada. Karena itu, kecuali yang menolak, ada yang mengatakan bahwa apa namanya, mursal sahabat bukan hujjah, yaitu sebahagian seperti Abu Ishaq al-Isfraini itu, dia menolak itu. Nah, itu adalah apa? Itu adalah dalil yang paling kuat ya. Kalau dalil-dalil lain-lain itu, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal hakimu fil mustadrak. Telah mengeluarkan Al-Hakim dalam Mustadrak wal Baihaqi fi Dalail wa sahhahahu an Aisyah qalat awwalu suratin nazalat minal Qur'ani. Pertama surat yang telah diturunkan dari Al-Qur'an, Iqra bismi rabbik. Wa akhrajat Tabarani fil Kabir bisanadin ala syartis sahihi an Abi Raja'il
Utaridi qala kana Abu Musa yuqri'una. Abu Musa membacakan kepada kami, fayujlisuna hilaqan, di majelis halaqah, alaihi thawbani abyadani, ada dua laki-laki pakaiannya putih, fa idza tala hadhihi surah, apabila mereka membaca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, qala hadhihi awwalu suratin unzilat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama surah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sa'id bin Mansur fi sunanihi haddatsana Sufyan an Amri bin Dinar an Ubaidah bin Amir qala jaa Jibril ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lahu iqra, qala wa ma aqra, fa wallahi ma ana biqari, faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, fa kana yaqulu huwa awwalu ma unzila. Qala Abu Ubaid fi fadailihi haddatsana Abdurrahman an Sufyan an ibni Abi Najih an Mujahid qala inna awwala ma nazala minal Qur'an Iqra bismi rabbik wa dan nun wal qalam. Seperti yang di hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Asy'uti ini, ya secara kualitas kekuatannya itu ditentukan oleh hadis pertama. Kalau hadis pertama ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Andaikan tidak ada hadis pertama ini, hampir semua riwayat-riwayat berikutnya itu menjadi lemah, ya, menjadi lemah karena semua ada ininya. Termasuk di sini adalah Ubaid bin Umair, ja'a Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari mana mendengar itu Ubaid bin Umair? Mungkin dia mendengarkan dari Rasulullah, dari sahabat lain. Seperti Imam Mujahid tidak bertemu dengan Rasulullah, ya, tidak melihat peristiwa turunnya Al-Quran. Berarti dipastikan Mujahid ini menukil dari sahabat, ya, mendengarkan dari sahabat. Dan kita tahu Mujahid ini adalah termasuk murid spesialnya Ibnu Abbas. Jadi dugaan kuat kita terhadap dia mendengarkan itu tentang Al-Quran dari Ibnu Abbas, ya. Apalagi testimoninya banyak dikemukakan bahwa dia sampai dia menamatkan Al-Quran itu sampai 3 kali. Dan setiap kali dia tamatkan, dia paparkan tentang maknanya, tafsirnya Al-Quran di 3 kali loh, ya. Jadi dugaannya, tetapi tetap saja ada kemungkinan, ya. Jadi dalil jumhur ini intinya ada di hadis pertama. Andai kan tidak ada hadis pertama, ya, maka yang lele ini tidak terlalu bernilai, ya, termasuk. Jadi Imam Asy'uti dalam mengungkap bukti-bukti argumennya, pendalilannya, dia menyebutkan yang paling tinggi derajatnya secara kualitas, derajat tadi, kemudian menyebutkan hadis pertama, kemudian lalu mengemukakan tentang asar-asar dari sahabat, baru kemudian kepada tabi'in. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajana Ibnu Ishtata fi kitabi al-Masahifi an Ubaid bin Umair qala jaa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saja al-qaulus tsani. Ya, Bu. Al-qaulus tsani itu di bawah itu 160, halaman 161. Al-qaulus tsani. Pendapat kedua. Jadi itu al-qaul tsani ya ayyuhal mudaththir. Pendapat kedua, ya ayyuhal mudaththir. Rawa asy-Syaikhani an Abi Salamata Ibnu Abdurrahman qala sa'altu Jabir bin Abdullah
ayyul Qur'ani unzila qabl. Qala ya ayyuhal muddaththir. Qultu au iqra bismi rabbik. Qala uhadditsakum ma haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni jawartu bihira falamma qadaitu nazaltu fastambatattu alwadiya fanadartu amami wa khilafi wa ayyamini wa ayyin shimali summa nadartu ila samai fa idza huwa ya'ni Jibril fa akhadni rajfa fa ataitu Khadijah fa amartuhum fadatharuni fa anzalallahu ya ayyuhal muddaththir kum fa anzir. Ya. Hadis ini, ya, oleh karena berdasarkan hadis ini, oh, hadisnya Jabir bin Abdullah secara zahirnya bertentangan dengan hadisnya Aisyah. Ya, hadisnya Aisyah mengatakan apa? Yang turun itu yang pertama Al-alaq. adalah alaq, ya. Nah, karena itu mendasarkan kepada dan sama-sama juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, gitu. Ah, kemudian karenanya banyak sekelompok ulama mendasarkan kepada hadisnya Jabir ini mengatakan bahwa bukanlah surah Al-Alaq 5 awal surah Al-Alaq itu yang turun pertama, karena tentu saja ini hadis bertentangan dengan pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama bahwa Hamzah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq adalah mutlak. Limanya itu itulah yang pertama turun. Jadi kalau dilihat, yakni pendapat ini tidak terlalu kuat kalau dibandingkan dengan pendapat atau dalil-dalil jumhur tadi. Dan di samping taruhlah sahnya lebih kuat sedikit dengan pendapat pertama, tetapi ada namanya as-sahih was-sharih, ya. Mungkin sama-sama sahih, tetapi petunjuk dalil kepada makna ada yang lebih terang, ada yang banyak mengandung pemaknaan, maka mesti kita memegang yang lebih terang, ya. Apalagi kalau single tafsir, nah itu yang terpenting. Sangat terang, ya, sangat terang. Hadis Aisyah menunjukkan bahwa Rasulullah 5 ayat itu pertama turun, sedangkan hadisnya Jabir itu multi tafsir, bisa menafsirkan yang lain, tidak menunjukkan sama sekali secara langsung, secara direct, ya, bahwa dengan kalimat itu menunjukkan bahwa 5 Al-Mudaththir itu pertama turun, ya. Karena itu An-Nawawi mengatakan al-qaulu bi anna, Imam Nawawi syarahnya, pensyarahnya Sahih Muslim, pendapat yang mengatakan bahwa ya ayyuhal mudaththir adalah Al-Quran yang paling pertama turun adalah pendapat yang tidak laisa bisyai', tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya sama sekali. Karena itu maka ulama kemudian membantah pendapat itu, lalu memaknai beberapa hal dari hadis yang ada di dalam hadisnya Jabir bin Abdullah ini. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan pertama turun dalam hadisnya Jabir, yaitu ayat yang paling pertama setelah apa? Setelah ada fatratil wahyi, setelah pelantikan Nabi. Maksudnya Iqra ini adalah pelantikan Nabi. Dan memang tidak ada ayat yang turun setelah Iqra itu lama diam ya, tidak ada turun. Maksudnya Al-Quran jangan bayangkan bahwa ketika turun Iqra langsung turun. Tidak, diam dulu.
Itulah ya ayyuhal mudassir yang turun setelah Iqra. Ya. Karena itu ada benarnya bahwa Al-Mudaththir termasuk pertama, tapi bukan mutlak secara turun. Artinya awaliyatuhu mahsusah. Kepertamaannya itu dibatasi, maksudnya ayat yang paling pertama setelah bi'tsatun Nabi, pelantikan Nabi sebagai seorang Nabi, ditandai dengan turunnya wahyu adalah ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Ya, inilah pemahaman ini, penafsiran ini yang banyak dianut oleh sebagian besar atau jumhur ulama muslimin, di antaranya adalah Tabari, Ibnu Katsir, Al-Khasim, bahkan Imam Asyuti sendiri yang akan kita baca berikutnya. Dan ini pemahaman ini bahwa yang dimaksud dengan pertama turun dalam hadis Jabir ini diperkuat dengan satu statement redaksi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya an Jabir bin Abdullah al-Ansari. Syuf, kita sami'tu, ini siapa yang mengatakan? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhadditsu an fatratil wahyi, yang dalam keadaan sedang berbicara tentang fatratil wahyi. Apa itu fatratil wahyi? Adalah suatu waktu tidak ada wahyu turun setelah turun pertama. Masa diam fatratil wahyi. Sama dengan apa namanya? Wa ma kunna mu'assabina hatta nab'atsa rasulah. Ada fatrah tidak ada nabi dan rasul. Orang-orang itu ada yang mengatakan maafun, ya, dimaafin gitu. Jadi fatratil wahyi adalah fatrah tidak ada turun wahyu setelah turunnya. Jabir mengatakan dalam hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi, berbicara dalam keadaan tentang fatratil wahyi. Fatratil wahyi belum ada turun. Fa bainama ana amshi idza sami'tu sautan minas sama'i farafa'tu ra'si fa idzal malakul ladzi ja'ani bihi ra jalisun ala kursi ahwa fa idzal maliku. Tiba-tiba malaikat yang mendatangi di Hira, berarti dia menunjuk kepada peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Malaikat yang pernah mendatanginya di Faja'ani Faizal malikul ladzi ja'ani. Tiba-tiba malaikat yang pernah dulu mendatangi saya di Gua Hira datang lagi. Ini menunjukkan peristiwa lain. Tentu saja secara jelas ini dalam Sahih Muslim adalah peristiwa yang terjadi setelah peristiwa pertama. Karena dia mengatakan, tiba-tiba malaikat yang pernah mendatangi di Gohir itu datang lagi. Gitu. Jalisun ala kursi, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Fajitu min hurubban. Maka saya pun mendatangi dalam keadaan orang jatuh dan fajaitu min hurubban farajatu, lalu saya kembali fakultu, lalu mengatakan zamiluni fadastaruni fa anzalallahu ya ayyuhal mudaththir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya kira nanti kita lanjut berikutnya ya. Masih tetap tentang pembahasan awal ma nazala minal Quran. Baik, nanti simpan aja pertanyaannya karena pertemuan berikutnya masih awal ma nazala minal Quran. Alal itlaq. Oke? Nanti disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pung. Baik. Banyak, Pung. Jadi kirim nanti rekamannya di ini. Iya, dan iya. Mal.